Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nanda Inggriana dan Nanda Nur yang dirahmati Allah. Selamat, kini Nanda berdua telah menjadi sepasang suami istri. Nikah itu, kata Rasulullah, adalah setengah agama. Karena begitu memasuki area pernikahan, maka seseorang akan dihadapkan pada kehidupan yang nyata. Nikah adalah sebuah perjalanan untuk belajar melepaskan yang tidak diinginkan, untuk melepaskan yang diinginkan, dan menerima yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dalam proses perjalanan mengarungi kehidupan rumah tangga, ada dua kata yang harus kalian perhatikan. Ada rumah, ada tangga. Rumah adalah tempat berlangsungnya kehidupan. Dalam kehidupan itu ada yang diinginkan, ada yang tidak diinginkan. Dalam kehidupan itu ada kebahagiaan sekaligus ada kesedihan. Dalam kehidupan itu ada siang, ada malam. Dalam kehidupan itu segala sesuatu selalu berpasangan. Tangga adalah alat untuk naik, sekaligus juga alat untuk turun. Jika kalian bisa menggunakan tangga, kehidupan rumah tangga dengan menggunakan tangga untuk naik, maka sesungguhnya kalian akan mendewasa dengan sendirinya. Kenapa Rasulullah menyatakan nikah itu setengah agama? Karena lewat pernikahan, seseorang akan dididik untuk belajar, menerima dan menghargai perbedaan. Itu sebabnya dalam proses mengarungi kehidupan rumah tangga, kalian harus memiliki 5 hal setidak-tidaknya. Yang pertama, kalian harus memiliki bekal. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, "Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa." Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa hurufnya ada 4. Huruf yang pertama adalah ta, yang berarti tawadu. Tawadu artinya adalah rendah hati. Milikilah kerendahan hati dalam proses perjalanan rumah tangga kalian. Karena kerendahan hati adalah bakat yang harus dijunjung tinggi. Yang kedua adalah qanaah. Qanaah belajar menerima kenyataan apa adanya. Jangan pernah hidup dengan apa yang seharusnya, karena yang ada adalah apa adanya. Terimalah pasangan hidup kalian, kelebihan dan kekurangannya apa adanya. Itulah yang disebut dengan qanaah. Yang ketiga adalah wa'u. Wa'u dari kata waro. Waro itu artinya adalah malu. Didiklah diri kalian untuk malu pada diri sendiri, malu pada sesama, terutama malu kepada Allah. Dan yang keempat adalah alif yang berarti ikhlas. Belajar untuk bisa mengikhlaskan apapun yang terjadi, terima segala sesuatu apa adanya. Oleh karena itu, belajar untuk tidak menyesali keadaan. Jangan pernah hidup di masa lalu, jangan pernah hidup di masa depan. Hiduplah di masa kini, karena masa lalu hanyalah sarana untuk belajar. Masa depan hanyalah sarana untuk berharap. Dan sesungguhnya hidup kalian adalah di sini, saat ini, sekarang. Yang kedua, didik agar kalian bisa selalu sabar. Jangan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Anggap saja semua masalah itu sepele. Karena ketika masalah dibesarkan oleh pikiran kita, maka masalah akan membesar dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, jangan suka memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan kalian. Pikirkan saja yang kalian bisa pikirkan. Pikirkan yang kalian bisa kendalikan. Jangan pernah mengontrol sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh kalian. Orang lain menghina kita, tidak bisa kita kontrol. Orang lain membicarakan kita, tidak pernah bisa kita kontrol. Orang lain menjatuhkan nama baik kita, tidak akan pernah bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Daripada menutup mulut orang lain,
lebih bagus belajar untuk menutup telinga kita sendiri. Kemudian yang keempat, didiklah diri kalian agar tidak memiliki sifat iri hati, karena iri hati adalah sifat yang harus dikikis habis. Karena iri hati akan menyakiti diri kita sendiri. Yang kelima, jangan suka memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Karena manusia umumnya selalu dihantui oleh rasa khawatir tentang hari esok. Belajar untuk optimis menghadapi hari esok dengan cara mendidik diri kita untuk sepenuhnya secara totalitas menghidupi hidup kita hari ini, di sini, saat ini, sekarang. Kemudian yang keenam, usahakan dalam hidup kalian jangan ada sepotong waktu pun untuk menganggur. Isilah seluruh aktivitas kalian dengan kesibukan, karena kesibukan akan membuat kalian menjadi sangat bahagia dalam kehidupan. Yang ketujuh, jangan pernah hidup dengan pembanding. Jangan pernah bandingkan diri kalian dengan siapapun, karena sesungguhnya diri kalian masing-masing adalah bibit semesta, tamu agung yang dihadirkan Allah ke semesta ini untuk menjadi diri kalian sendiri. Jangan pernah menjadi orang lain. Ketika kalian menjadi orang lain, maka kalian akan terseok-seok dalam hidup. Lalu kalian akan terus menggunakan topeng orang lain sebagai penutup wajah kalian sendiri. Oleh karena itu, lepaskan segala rasa khawatir dalam kehidupan. Lepaskan segala rasa takut dalam kehidupan. Belajar untuk yakin kepada Allah. Apapun yang Allah akan terjadikan dalam kehidupan kita, itu adalah cinta dan kasih sayang Allah yang luar biasa. Yang kedua, didiklah diri kalian, jangan memiliki sifat dendam, sifat amarah. Cekcok dalam kehidupan rumah tangga itu biasa. Yang paling penting ketika kita cekcok, jangan pernah cekcok berjamaah. Belajar untuk saling menahan diri, belajar untuk sabar. Karena disitulah rahasianya pernikahan. Berhenti mengeluh, karena mengeluh itu sesungguhnya adalah doa. Apa yang kita keluhkan dalam hidup bisa terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Jika ada masalah, selesaikan masalah satu persatu dengan cara meningkatkan kesadaran kalian masing-masing. Karena sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah jika kalian menggunakan kesadaran yang kalian miliki pada saat terjadinya masalah untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu belajar meningkatkan kesadaran. Jangan pernah membawa masalah ke tempat tidur. Karena sesungguhnya saat kita tidur masih memikirkan masalah, maka kita akan terganggu. Ketika tidur kita tidak bermutu, otomatis kehidupan kita pun tidak akan pernah bermutu. Jauhi segala urusan orang lain. Belajar untuk mengurus urusan pribadi kita masing-masing. Karena mengurusi orang lain bukanlah wilayah kita. Hiduplah di saat ini sepenuhnya secara total. Belajar untuk menciptakan masa depan dengan menghidupi hidup kalian saat ini secara penuh. Jadilah pendengar yang baik. Oleh karena itu Allah sudah menitipkan kepada kalian 2 telinga untuk mendengar. Hanya satu lubang untuk bicara. Itu artinya apa? Dalam hidup ini lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena dengan banyak mendengar, pintu hidayah akan terbuka. Dengan banyak mendengar, maka aliran pengetahuan akan masuk ke dalam diri kalian. Belajar berpikir positif, karena pikiran bisa menarik seluruh kehidupan kalian sendiri. Gambar hidup kalian akan ditarik oleh pikiran kalian sendiri. Ketika kalian terlalu banyak menjejali pikiran kalian dengan hal-hal yang negatif, apa yang kalian jejalkan pada pikiran akan terjadi dalam kehidupan kalian. Itulah yang disebut dengan hukum tarik-menarik. Belajarlah selalu bersyukur dalam kehidupan ini. Sekecil apapun karunia Allah yang diberikan pada kalian, belajar untuk bersyukur. Karena syukur adalah membuka pintu berkah yang sangat luar biasa. Jangan memelihara kebencian sekecil apapun, termasuk pada pasangan hidup kalian. Jadikan kekurangan orang lain sebagai sarana untuk kita mendewasa. Jadikan kekurangan orang lain untuk belajar memaafkan. Jadikan kekurangan orang lain untuk belajar mendoakannya. Jadikan kekurangan orang lain untuk belajar memperbaiki diri sendiri. Muliakan kualitas pribadi kalian masing-masing. Karena dengan memuliakan kualitas pribadi kalian, maka insya Allah kalian akan hidup rukun penuh dengan kedamaian. Matangkan pribadi kalian dengan karya yang nyata. Satukan kata dengan perbuatan. Belajar untuk mengharmoniskan kata dengan perbuatan. Karena dengan itulah maka kita akan mendapatkan kepercayaan. Belajar menjadi teladan, menjadi sumber cinta bagi orang lain. Belajar menjadi sumber cinta bagi keluarga. Jangan terus-menerus memaksakan cinta. Belajar untuk mengungkapkan cinta.
Kalau kita ingin dicintai, ungkapkan cinta sebanyak-banyaknya dari diri kita. Oleh karena itu, belajarlah untuk menjadi sumber cinta. Belajar untuk menjadi diri sendiri. Belajar untuk berbuat baik sebelum menyuruh orang lain berbuat baik. Karena kebaikan yang kita alirkan keluar tanpa dilakukan oleh diri sendiri tidak akan pernah mengubah lingkungan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Nanda Igriana dan Nanda Nur, ya, ayah berpesan kepada kalian, belajarlah untuk berbagi semampu kalian, berbagi materi, berbagi ilmu, berbagi energi, berbagi tenaga. Kalau tidak bisa, yang paling murah saja, berbagi senyuman, itu sudah mendamaikan dunia. Karena senyuman kerap kali ya bisa mendamaikan situasi sesulit apapun di keluarga kita. Selalu berbuat sesuatu dengan hati yang bersih. Jangan ada kelicikan, jangan ada kecurangan, apalagi ada kedengkian di dalam proses menjalankan kehidupan rumah tangga. Perbanyak belajar, perbanyak ilmu, karena ilmu akan menjaga diri kita. Beda dengan memperbanyak harta. Siapapun yang memperbanyak harta, justru dia akan dihabiskan waktunya untuk menjaga hartanya. Tetapi siapa yang memperbanyak ilmu, ilmunya sendiri yang akan menjaganya. Bekerjalah dengan tubuh, bekerjalah dengan pikiran, bekerjalah dengan jiwa yang harmonis. Jadikan setiap kritik dari orang lain, jadikan setiap hinaan dari orang lain untuk memperbaiki diri, bukan digunakan untuk menyerang orang lain. Nanda Igriana dan Nandur, percayalah bahwa kematian itu adalah suatu kepastian. Pada akhirnya, dalam proses mengarungi kehidupan rumah tangga, ujung pangkal dari kehidupan kita adalah menuju kematian. Jadikan kehidupan rumah tangga kalian sebagai sarana untuk mempersiapkan diri, ya, mematangkan diri menuju pada kedewasaan, sehingga kelak ketika kalian dipanggil oleh Allah untuk memenuhi ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalian sudah siap untuk kembali menjadi satu senyawa dengan Dia, menjadi seperti Dia, menjadi seperti akhlaknya Dia, memiliki sifat-sifatnya Dia. Itulah tahaluk biahlakillah. Dan itu akan bisa dididik dalam kehidupan rumah tangga kalian. Oleh karena itu, maka kalau kalian ingin berbahagia di dalam kehidupan, ya, bahagia itu tidak pernah dihasilkan secara tiba-tiba. Bahagia itu hanya bisa diciptakan oleh kalian sendiri. Kalian mau bahagia, kalian tidak bahagia, tentu saja terserah diri kalian sendiri. Maka oleh karena itu, pesan ayah kepada kalian, belajar untuk membantu dan menolong orang lain. Karena sesungguhnya bahagia itu pada dasarnya adalah membahagiakan orang lain. Kalau tidak bisa membahagiakan orang lain, paling tidak jangan menyakitinya, paling tidak jangan mencelakakannya. Belajar untuk mempraktekkan welas asih dalam kehidupan rumah tangga. Belajar untuk memperbanyak kebajikan. Ingat ya, ingat bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan yang diinginkan itu ya sebagai sebuah berkah apabila kita tidak menciptakannya. Hiduplah dengan penuh kasih sayang, belajar untuk toleransi, belajar untuk saling memahami, bukan untuk saling menyalahkan dalam kehidupan rumah tangga. Jangan izinkan hidup kalian menderita, karena penderitaan adalah ciptaan pikiran kalian sendiri. Cintai diri kalian sepenuhnya, karena ketika kalian bisa mencintai diri kalian, otomatis kalian pun akan bisa mencintai orang lain. Sadari bahwa semua manusia adalah sama, semua manusia adalah sederajat, semua manusia punya kesempatan untuk bahagia yang sama, semua manusia diberi kesempatan untuk bahagia yang sama oleh Allah. Setiap benih manusia adalah benih yang sama untuk mencapai kehidupan yang bahagia yang sama. Penderitaan satu orang itu bisa menjadi penderitaan seluruh manusia. Oleh karena itu belajarlah untuk merasakan bahwa diri kita dengan orang lain adalah satu tubuh. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi mudah untuk menjadi orang yang welas asih dan tenggang rasa. Ketika kalian nanti dititipi anak, ya, dititipi cucu, ingat bahwa mereka datang ke dunia untuk menjadi guru-guru kalian. Mereka datang ke dunia untuk mengajarkan kalian. Mereka datang ke dunia untuk mendidik kalian, ya. Oleh karena itu, taklukkan diri kalian sendiri. Karena ketika kalian bisa menaklukkan diri kalian, itu sudah ya merupakan keberhasilan dalam kehidupan kalian. Dalam kehidupan rumah tangga mungkin akan ada krisis kehidupan. Tetapi ingat, krisis kehidupan adalah sumber berkah bagi orang yang sadar.
Krisis kehidupan tidak akan pernah menghancurkan kita. Krisis kehidupan tidak akan pernah menjatuhkan kita. Karena setiap krisis kehidupan dihadirkan Allah, itu adalah sarana, bel kesadaran untuk menyadarkan diri kita. Ingat bahwa setiap makhluk di semesta ini memiliki peran yang berbeda. Kalian adalah dua manusia yang disatukan oleh semesta. Dua manusia yang berbeda. Memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda. Dididik di keluarga yang berbeda. Dan sekarang kalian akan disatu kasurkan oleh Allah untuk belajar menerima dan menghargai perbedaan. Ingat, nikah itu adalah latihan untuk belajar menerima dan menghargai perbedaan. Kalau itu disadari, insya Allah kalian akan selalu terjaga di dalam kehidupan rumah tangga. Perhatikan satu sendok yang sedang kita gunakan untuk mengantarkan makanan dari piring ke mulut kita. Sendok itu tidak pernah bisa merasakan kenikmatan makanan. Berulang kali sendok itu digunakan oleh kita untuk mengambil makanan yang enak dan menyampaikan dari piring ke mulut kita. Sendok itu tidak pernah bisa merasakan nikmatnya makanan. Yang bisa merasakan nikmatnya makanan adalah diri kita sendiri yang memiliki kesadaran. Kenapa sendok tidak merasakan kenikmatan makanan? Karena sendok itu barang mati. Karena sendok itu tidak bernyawa. Sendok itu tidak berkesadaran. Maka oleh karena itu, sendok itu ibarat orang-orang bodoh yang di dalam kehidupannya tidak pernah bisa menikmati kehidupan. Belajar untuk bisa menikmati seluruh kehidupan apa adanya. Karena itu adalah latihan untuk meningkatkan kekuatan kita, keluasan kita, kebijaksanaan kita, dan kesabaran kita. Oleh karena itu, kalian sekarang masih muda, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena segala sesuatu terasa adanya ketika sudah tidak ada. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jaga masa adamu sebelum datang masa tidak adamu. Jaga masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Jaga masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Jadi yang pertama yang harus kalian miliki adalah bekal. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Yang kedua yang harus kalian miliki dalam kehidupan rumah tangga adalah kendaraan. Dan sebaik-baiknya kendaraan adalah amal soleh. Jadikan kehidupan rumah tangga apapun itu sebagai amal soleh. Mari kita niatkan dari sekarang dengan bismillah. Bahwa kalian mengarungi kehidupan rumah tangga atas nama Allah. Untuk menjadi kepanjangan tangan Allah menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang yang membutuhkannya. Seorang suami menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih pada istrinya. Seorang istri menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah kepada suaminya. Sadari itu. Oleh karena itu, niatkan dari sekarang dengan bismillah yang kuat. Saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah untuk membahagiakan pasangan hidup saya. Saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah untuk mendewasakan pasangan hidup saya. Camkan itu, karena itu akan menjadi kendaraan kalian. Dan yang ketiga, dalam kehidupan rumah tangga mungkin saja ada onak dan duri yang akan menghalangi kalian. Maka kalian harus punya senjata. Dan sebaik-baiknya senjata adalah ilmu. Banyak belajar, banyak belajar, banyak belajar. Dan yang keempat, jadikan pasangan hidup kalian sebagai sahabat. Dan yang kelima yang paling penting, miliki tekad yang kuat. Sekali lagi, miliki tekad yang kuat. Miliki tekad yang kuat bahwa sesungguhnya kehidupan rumah tangga adalah setengah agama. Latihan untuk belajar, menerima, dan menghargai perbedaan. Latihan untuk mendewasakan kalian sendiri. Dengan demikian, insya Allah, jika semua yang saya sampaikan hari ini, pagi ini, di awal kehidupan kalian berumah tangga, camkan semua nasihat yang saya sampaikan. Insya Allah, kalian akan bisa mencapai kehidupan rumah tangga seperti yang sering dibicarakan orang. Sakinah, mawadah, warohmah. Di akhir khutbah nikah ini, saya menyampaikan doa buat kalian berdua. Semoga kalian diberikan kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, umur yang panjang, diliputi oleh rezeki yang berkah melimpah dari segala arah, diberikan ilmu yang berkah, diberikan kehidupan yang berkah, diberikan rumah tangga yang berkah, dikaruniai anak-anak yang menjadi anak-anak yang menjadi penyejuk hati, penenang jiwa bagi kalian. Anak-anak yang membawa berkah untuk kehidupan kalian. Oleh karena itu, mari kita doakan kedua mempelai ini, semoga apa yang saya sampaikan kepada Allah tadi dikabulkan oleh Allah. Fil barakati umul Quran. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Rabb. Terima kasih Engkau telah kumpulkan pagi ini. Sekalipun kami hanya bertatap maya, tetapi Engkau telah kumpulkan di bumi yang indah ini ya Allah. Terima kasih hari ini ya Allah. Engkau telah kabulkan niat dan hajat kami, sehingga hari ini telah terjadi pernikahan penyatuan niat suci dari Nanda Inggriana dan Nanda Nur. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kehidupan rumah tangga beliau berdua ini kehidupan rumah tangga yang penuh berkah. Ya Allah, ya Rabbana, bimbinglah kami semua selalu menuju jalan-Mu yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Bimbinglah kami selalu kepada jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang yang Kau berkahi. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang tidak tahu jalan pulang kepada-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih atas segala nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau titipkan kepada kami. Maafkan ya Allah jika dalam kehidupan kami belum seperti yang Engkau mau. Dalam kehidupan kami belum bisa menjalankan kehidupan sebagaimana yang Engkau mau. Kami lebih banyak mengikuti keinginan kami ya Allah ketimbang keinginan-Mu sendiri. Ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni ya Allah segala kebodohan kami. Ampunilah ya Allah segala kedangkalan ilmu kami. Ampuni ya Allah segala kekerasan hati kami. Ampunilah ya Allah segala kebodohan pikiran kami. Alirkan ilmu pengetahuan-Mu ya Allah ke dalam diri kami, agar ilmu itu menjadi syafaat bagi diri kami. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakati umul Quran. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.